Bayangkan dua orang berdiri di persimpangan hidup. Yang satu berkata, aku ingin hidup sederhana, sedikit barang, sedikit keinginan, tapi banyak ketenangan. Yang lain berkata, aku ingin menikmati semuanya, uang, pengalaman, kemewahan. Hidup cuma sekali. Inilah filsafat orang yang memilih hidup minimalis versus hedonis. Kita hidup di sebuah era yang sangat aneh. Bayangkan dalam satu genggaman layar smartphone, kita disuguhi dua narasi yang saling membunuh. Di satu sisi, algoritma Instagram menyodorkan kemewahan, mobil mengkilap, jet pribadi, jam tangan seharga rumah, dan janji bahwa kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Di sisi lain, muncul gerakan estetika monokrom, ruangan putih bersih, lemari pakaian yang hanya berisi 5 potong baju, dan narasi bahwa kamu akan bahagia jika berani melepaskan segalanya. Hidup minimalis bukan sekadar soal rumah kosong atau lemari yang tidak penuh. Ia berakar pada gagasan lama yang pernah dibahas oleh filsuf seperti Epictetus dan Seneca. Dalam stoikisme, kebahagiaan tidak datang dari banyaknya hal yang kita miliki, tetapi dari kemampuan kita mengendalikan diri. Dunia seolah sedang mengalami krisis identitas. Kita terjebak di antara dua kutub ekstrim. Yang satu memuja akumulasi, yang satu memuja eliminasi. Pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih hemat, tapi siapa yang sebenarnya lebih merdeka. Apakah kebahagiaan itu ditemukan saat kita berhasil membeli seluruh isi dunia, atau justru saat kita menyadari bahwa kita tidak membutuhkan dunia untuk merasa utuh? Hari ini kita akan melakukan perjalanan intelektual yang panjang. Kita akan mengadu dua raksasa filsafat yang telah bertarung selama ribuan tahun dalam sejarah manusia. Minimalisme yang berakar pada ketenangan internal, dan hedonisme yang berakar pada kenikmatan indrawi. Siapkan kopi kalian karena ini bukan sekadar soal gaya hidup, ini soal arah kompas hidup kita. Bagi seorang minimalis, pertanyaannya bukan, apa lagi yang bisa aku beli? Tapi apa yang sebenarnya aku butuhkan? Minimalis percaya bahwa semakin sedikit keinginan, semakin sedikit penderitaan. Karena penderitaan sering lahir dari ekspektasi yang berlebihan. Kita ingin lebih kaya, lebih diakui, lebih dipuji. Dan ketika dunia tidak memenuhi standar itu, kita kecewa. Mari kita mulai dengan minimalisme. Banyak orang mengira minimalisme itu lahir dari tren Marie Kondo atau estetika rumah ala Jepang. Salah besar. Minimalisme adalah pemberontakan kuno. Jika kita tarik garis ke belakang, kita akan bertemu dengan kaum Stoik di Yunani dan Romawi kuno. Tokoh seperti Seneca atau Marcus Aurelius tidak pernah menyuruh kita jadi miskin. Mereka hanya bilang, jangan sampai barangmu yang memilikimu. Filosofi minimalis berdiri di atas pondasi bahwa keinginan manusia itu tak terbatas, sedangkan waktu dan energi manusia itu sangat terbatas. Minimalisme adalah latihan membatasi diri, bukan karena tidak mampu, tapi karena sadar bahwa kelebihan bisa menjadi beban. Barang yang terlalu banyak memenuhi rumah. Target yang terlalu tinggi memenuhi kepala. Hubungan yang terlalu ramai memenuhi hati. Seorang minimalis memandang setiap barang sebagai pajak mental. Bayangkan kamu punya 10 pasang sepatu. Secara fisik itu hanya alas kaki. Tapi secara mental, kamu harus menyediakan ruang untuk menyimpannya, waktu untuk membersihkannya, dan energi untuk memilih mana yang mau dipakai setiap pagi. Minimalisme adalah upaya untuk memangkas biaya keputusan atau decision fatigue. Seorang minimalis mungkin memilih rumah kecil tapi damai, pakaian secukupnya tapi nyaman, lingkaran pertemanan yang tidak banyak tapi tulus. Ia tidak anti uang, ia tidak anti kesuksesan. Namun ia ingin hidup yang ringan. Filosofi ini berkata bahwa kebahagiaan sejati bersifat eudaimonia, sebuah kondisi di mana jiwa merasa tenang karena selaras dengan kebajikan dan akal budi, bukan karena stimulasi luar. Bagi kaum minimalis, maka kosong bukan berarti hampa. Kosong adalah ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir, ruang untuk mencintai tanpa terganggu oleh tumpukan benda mati yang menuntut perhatian kita. Mereka percaya pada konsep opportunity, cost. Setiap rupiah yang kamu habiskan untuk barang yang tidak esensial adalah waktu yang hilang yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk mengejar impian atau duduk diam, menikmati senja. Minimalisme adalah cara manusia modern untuk berkata, cukup di tengah dunia yang selalu berteriak lagi. Namun mari kita bersikap adil. Jangan terburu-buru menghakimi sisi seberang. Mari kita masuk ke dunia hedonisme. Seringkali kata hedonisme digunakan sebagai hinaan. Kita membayangkan orang mabuk-mabukan atau belanja gila-gilaan tanpa otak. Tapi mari kita lihat dari kacamata filsafat epikurianisme dan utilitarianisme. Sebaliknya,
Hedonisme lahir dari gagasan bahwa tujuan hidup adalah mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Filsuf seperti Epicurus sering dikaitkan dengan hedonisme. Namun menariknya, Epicurus sendiri justru menganjurkan kesenangan yang sederhana dan rasional, bukan pesta tanpa batas. Hidup ini adalah sebuah keajaiban biologis yang sangat singkat. Kita ada di sini, di planet ini, hanya untuk sekian puluh tahun lalu kita tiada. Kaum hedonis berargumen, jika alam semesta menyediakan rasa manis pada buah, keindahan pada musik, dan kenyamanan pada sutra, kenapa kita harus menolaknya? Dalam praktik modern, hedonisme sering berubah menjadi gaya hidup konsumtif. Liburan mewah, gadget terbaru, restoran mahal, validasi sosial, kepuasan instan. Seorang hedonis bertanya, kalau aku bisa menikmatinya sekarang, kenapa tidak? Bagi mereka hidup adalah pengalaman. Dunia adalah panggung rasa. Mereka mengejar sensasi. Rasa bangga ketika membeli sesuatu yang mahal. Rasa kagum ketika orang lain memuji. Rasa puas ketika keinginan terpenuhi. Bagi mereka, penderitaan adalah musuh dan kenikmatan adalah kompas. Bukankah semua yang kita lakukan, bekerja keras, belajar, membangun karier, ujung-ujungnya adalah untuk mencari rasa senang? Hedonisme adalah kejujuran radikal terhadap insting manusia. Mereka tidak setuju dengan minimalisme yang dianggap menghukum diri. Mengapa harus hidup dalam ruangan putih yang membosankan jika kamu bisa dikelilingi oleh seni yang indah? Mengapa harus makan roti tawar jika kamu punya akses ke kuliner terbaik dunia? Hedonisme bukan soal menjadi budak nafsu, melainkan soal menjadi kurator kehidupan. Tidak salah menikmati hasil kerja keras. Tidak salah membeli barang bagus. Masalahnya muncul ketika kesenangan menjadi satu-satunya arah hidup. Karena kesenangan punya sifat yang unik, ia cepat memudar. Hari ini kamu bahagia karena membeli ponsel baru. 2 bulan lagi model yang lebih canggih keluar. Hari ini kamu bangga dengan mobilmu. Tahun depan standar sosial berubah. Seorang hedonis yang tercerahkan tahu cara membedakan kenikmatan yang merusak dan kenikmatan yang memperkaya jiwa. Mereka merayakan indera. Mereka percaya bahwa Tuhan atau alam semesta memberikan saraf perasa pada lidah, telinga, dan kulit agar kita bisa merasakan simfoni keberadaan ini. Hidup bagi mereka bukan untuk bertahan, tapi untuk dirayakan. Jika minimalisme adalah puisi tentang kesunyian, maka hedonisme adalah lagu tentang pesta pora yang megah. Hedonis sering terjebak dalam siklus lebih dan lebih lagi. Dan ironisnya, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa takut kehilangan. Minimalis takut terikat oleh barang. Hedonis takut kehilangan kenikmatan. Minimalis mengurangi agar bebas. Hedonis menambah agar puas. Disinilah konflik ini memanas. Ada sebuah fenomena psikologis yang menghantui kedua belah pihak, yaitu hedonic treadmill atau adaptasi hedonis. Ini adalah kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan stabil meskipun ada peristiwa positif atau negatif yang besar. Kaum hedonis sering kalah di sini. Kamu beli mobil impian, bulan pertama kamu merasa seperti raja dunia. Bulan ke-6, mobil itu cuma besi tua yang membawa kamu ke kantor. Kamu butuh dosis yang lebih tinggi untuk merasa setinggi sebelumnya. Inilah jebakan konsumerisme. Kita berlari di atas treadmill yang semakin cepat, tapi kita tetap di tempat yang sama. Capek, stres, tapi tidak pernah sampai ke garis finish kebahagiaan. Tapi mari kita jujur, tidak ada manusia yang sepenuhnya minimalis atau sepenuhnya hedonis. Kita semua ada di antara dua kutub itu. Saat kamu memilih menabung daripada membeli barang yang tidak perlu, kamu sedang berpihak pada minimalisme. Saat kamu merayakan pencapaian dengan liburan impian, kamu sedang memeluk sisi hedonis dalam dirimu. Pertanyaannya bukan mana yang paling benar. Pertanyaannya adalah, mana yang mengendalikan hidupmu? Kaum minimalis mencoba mengakali sistem ini dengan cara turun dari treadmill. Mereka bilang, kalau kamu tidak pernah menaikkan standar kenyamananmu secara berlebihan, maka hal-hal kecil akan selalu terasa spesial. Minum kopi di pagi hari akan terasa sama nikmatnya dengan sampahnya di Paris. Asalkan pikiranmu jernih, tapi minimalis juga punya lubang gelap. Ada yang namanya minimalisme performatif. Orang yang stres hanya karena melihat ada satu benda yang tidak simetris di rumahnya. Mereka yang justru jadi budak dari ketiadaan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih satu pulpen terbaik agar tetap minimalis. Bukankah itu juga bentuk obsesi yang melelahkan? Sama saja dengan hedonis, mereka hanya terjebak dalam obsesi yang berbeda warna. Jika kesenangan mengendalikanmu, kamu akan selalu lapar. Jika kesederhanaan yang mengendalikanmu, kamu mungkin kehilangan beberapa pengalaman,
tapi kamu mendapatkan stabilitas. Minimalisme mengajarkan disiplin. Hedonisme mengajarkan menikmati momen. Minimalisme menekankan makna. Hedonisme menekankan rasa. Masalah muncul ketika hedonisme berubah menjadi pelarian. Ketika kita belanja untuk mengobati luka batin. Ketika kita makan berlebihan untuk menenangkan stres. Ketika kita membeli validasi karena merasa tidak cukup. Di sisi lain, minimalisme juga bisa menjadi ekstrem. Seseorang bisa terlalu kaku, terlalu takut menikmati hidup, terlalu menekan diri atas nama kesederhanaan, hingga hidup terasa hambar. Filsafat sejati bukan soal memilih salah satu secara buta, tapi memahami konsekuensi keduanya. Hedonisme menawarkan warna, minimalisme menawarkan ruang. Warna tanpa ruang akan membuat sesak, ruang tanpa warna akan terasa kosong. Bayangkan hidup seperti sebuah kanvas. Jika kamu menumpahkan semua warna sekaligus, lukisan itu akan kacau. Tapi jika kamu membiarkannya kosong tanpa goresan, ia tidak pernah menjadi karya. Keseimbangan adalah kuncinya. Mari kita tarik ke arah sosial ekonomi. Kita hidup di sistem kapitalisme yang butuh orang untuk jadi hedonis, supaya roda ekonomi berputar. Jika semua orang jadi minimalis besok pagi, ekonomi dunia akan runtuh. Pabrik tutup, toko tutup, pengangguran di mana-mana. Jadi ada tekanan sistemik yang membuat kita merasa bersalah jika tidak membeli. Kita diprogram untuk merasa kurang. Kamu kurang cantik kalau nggak pakai skincare ini. Kamu kurang sukses kalau nggak punya jam ini. Hedonisme seringkali bukan pilihan bebas, tapi hasil manipulasi industri. Sebaliknya, minimalisme seringkali dianggap sebagai kemewahan kelas atas. Hanya orang yang sudah punya segalanya, yang bisa memilih untuk hidup dengan sedikit barang. Orang miskin tidak menyebut diri mereka minimalis. Mereka memang tidak punya pilihan. Jadi minimalisme terkadang menjadi simbol status baru. Lihat betapa kayanya saya sampai saya sanggup membuang semua barang saya. Gunakan minimalisme untuk menata prioritas. Gunakan hedonisme untuk menghargai hasil perjuangan. Miliki barang tapi jangan dimiliki barang. Nikmati uang tapi jangan diperbudak uang. Ini adalah paradoks yang menarik. Di satu sisi, hedonisme adalah mesin pertumbuhan dunia. Tapi di sisi lain, ia adalah penghancur kesehatan mental individu. Minimalisme adalah obat bagi jiwa yang lelah, tapi jika diterapkan secara massal, ia menantang struktur dunia modern kita. Lalu, di mana kita harus berdiri? Apakah kita harus membuang TV kita dan tidur di lantai? Atau kita harus terus menggesek kartu kredit sampai limitnya habis? Filsuf Aristoteles punya konsep bernama The Golden Mean atau jalan tengah emas. Dia percaya bahwa kebajikan selalu berada di antara dua ekstrim. Berani itu ada di antara pengecut dan nekat. Dermawan itu ada di antara pelit dan boros. Mungkin, jawaban dari perang ini adalah esensialisme. Esensialisme mengambil kedisiplinan dari minimalisme untuk membuang apa yang tidak berguna, tapi tetap mengambil apresiasi dari hedonisme untuk menikmati apa yang tersisa. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukan berapa banyak yang kamu punya, atau seberapa sering kamu bersenang-senang, melainkan, apakah hidupmu terasa bermakna? Minimalis menemukan makna dalam kesadaran dan ketenangan. Hedonis menemukan makna dalam pengalaman dan intensitas rasa. Dan kamu bebas memilih. Kamu tidak perlu punya 1000 buku jika kamu tidak membacanya, tapi kamu boleh punya satu perpustakaan kecil jika buku-buku itu adalah jendela jiwamu. Kamu tidak perlu punya 10 mobil, tapi tidak salah memiliki satu mobil yang benar-benar kamu cintai cara mengemudinya. Kebahagiaan bukan tentang kuantitas barang, banyak atau sedikit, tapi tentang kualitas hubungan kita dengan barang tersebut. Seorang esensialis bertanya, apakah benda ini membantuku menjadi versi terbaik dari diriku? Jika ya, peluklah dengan rasa syukur, hedonisme. Jika tidak, lepaskan dengan ikhlas, minimalisme. Tapi ingat, setiap pilihan adalah filosofi. Setiap kebiasaan adalah pernyataan tentang apa yang kamu anggap penting. Jika kamu terus mengejar kesenangan tanpa arah, hidupmu akan dipenuhi kelelahan. Jika kamu terus menahan diri tanpa pernah menikmati, hidupmu akan dipenuhi penyesalan. Mungkin kebijaksanaan bukan tentang menjadi yang paling sederhana atau yang paling menikmati. Mungkin kebijaksanaan adalah tahu kapan harus berhenti dan kapan harus merayakan. Karena hidup bukan soal ekstrem. Hidup adalah seni mengatur cukup sederhana untuk tenang, cukup menikmati untuk bahagia, cukup sadar untuk tidak terjebak. Pada akhirnya, teman-teman, perdebatan antara minimalis dan hedonis, ini sebenarnya adalah cerminan dari ketakutan kita akan kematian. Kita mengumpulkan barang karena kita takut hilang di telan waktu. Kita ingin meninggalkan jejak.
Atau, kita membuang barang karena kita ingin merasa ringan sebelum kita benar-benar pergi. Ingatlah satu hal, kamu tidak akan membawa koper ke liang lahat. Tapi kamu juga tidak akan mendapatkan poin tambahan dari Tuhan hanya karena hidup menderita di dunia yang indah ini. Pilihlah gaya hidup yang membuatmu merasa pulang. Jika kamu merasa tenang dalam kesederhanaan, jadilah minimalis tanpa rasa sombong. Jika kamu merasa hidup dalam estetika dan kenyamanan, jadilah hedonis yang bertanggung jawab dan penuh syukur. Dunia ini terlalu luas untuk dipenjara dalam satu label. Jangan biarkan furnitur di rumahmu menentukan siapa kamu. Jangan biarkan saldo bankmu mendikte harga dirimu. Kosongkan apa yang menyesakan, isi apa yang menghidupkan. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memiliki segalanya tanpa merasa dimiliki oleh apapun. Terima kasih sudah bertahan dalam perjalanan panjang ini. Sekarang lihatlah ke sekeliling ruanganmu. Apa satu benda yang paling tidak berguna yang bisa kamu buang hari ini? Dan apa satu hal yang paling kamu syukuri yang bisa kamu nikmati hari ini? Dan di antara minimalisme dan hedonisme, disitulah karakter sejati seseorang terbentuk. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sedang hidup untuk memiliki, atau memiliki untuk hidup? Pilihan itu, pelan-pelan, sedang membentuk masa depanmu.